Selamat pagi, tidak terasa kita sudah masuki penghujung tahun 2020. Kita baru saja merayakan kelahiran Yesus Kristus lewat ibadah malam Natal beberapa hari yang lalu. Sekarang kita sudah berada di ibadah minggu terakhir tahun 2020. Tahun 2020 adalah tahun yang sangat berbeda dalam kehidupan kita. Karena dalam sejarah, karena pandemi, kita tidak bisa bertemu satu sama lain secara langsung. Semua hal harus kita lakukan secara online. Saya percaya bahwa Tuhan masih memberikan perlindungan pada kehidupan kita. Saya berharap kita semua mematuhi setiap protokol kesehatan yang kita terima. Saya berharap kita semua terus berdoa bahwa tahun 2021 Tuhan akan menunjukkan bagaimana kita bisa melewatinya dengan penuh pengharapan di dalam Dia. Adalah sebuah penghormatan hari ini untuk saya bisa berbagi firman Tuhan untuk kita semua di sini. Mari kita memulai dengan kita berdoa. Bapa di surga, kita sangat bersyukur untuk kesempatan yang kita bisa punya untuk kembali mendengarkan firman Engkau. Terima kasih Bapa karena Engkau memberikan kami waktu untuk bisa mendalami, beribadah bersama-sama, dan mengerti Engkau daripada firman Engkau. Sertai pada hari ini, agar Roh Kudus Engkau bekerja ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita. Bukakan segala sesuatunya agar benih firman bisa masuk ke dalam hati kita. Serta hamba-Mu, biar Roh Kudus juga menuntun untuk setiap perkataanmu hanya daripada firman saja. Saya kami bersyukur untuk kesempatan ini, kami berdoa satu nama, Yesus Kristus Putra Engkau dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya percaya sudah banyak hal yang kita belajar di bulan ini dari beberapa pengkhotbah tentang Yesus Sang Mesias dalam hidup kita. Saya ingin mengingatkan kita semua di sini bahwa di dalam bulan ini sebenarnya tema ini harusnya membantu kita untuk kembali takjub akan Yesus Sang Mesias di dalam kehidupan kita. Saya ingin memulai dengan dua pertanyaan hari ini. Pertanyaan pertama yang saya mau kita renungkan adalah, apakah dampaknya hari ini bagi hidup kita ketika kita mengakui bahwa Yesus adalah Mesias untuk diri kita? Hal yang kedua, siapakah yang dipengaruhi hari ini dari hidup saya ketika saya mengakui bahwa Yesus adalah Mesias bagi hidup saya? Seharusnya ketika kita mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias bagi hidup kita, seharusnya akan terjadi impact ke dalam kehidupan kita. Seharusnya akan terjadi kita memberikan influence kepada orang-orang sekeliling kita. Mari kita mulai dengan kita melihat di Kisah Para Rasul pasal 18 yang merupakan tema daripada bulan ini. Dikatakan ayat 5, ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberikan kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Ketika kita melihat ayat ini, ditekankan di sana bahwa waktu Silas dan Timotius mengunjungi Paulus di Korintus, dikatakan Paulus meyakinkan orang-orang bahwa Yesus adalah Mesias. Tentu ini adalah hal yang menakjubkan, mengejutkan. Karena kenapa? Karena kita tahu reputasi daripada Paulus yang dulunya adalah Saulus. Kita tahu reputasi dia adalah seorang yang menganiaya pengikut Yesus. Tapi sekarang kita melihat dia sudah menjadi penyebar kabar baik bahwa Yesus adalah Mesias dalam kehidupannya. Apakah yang menyebabkan Saulus, sang penganiaya, berubah menjadi Paulus, sang pemberita baik bahwa Yesus adalah Mesias? Hari ini kita akan belajar dari Paulus akan hal-hal yang membuat dia sadar bahwa pentingnya Mesias, Yesus yang adalah Mesias di dalam kehidupannya pribadi. Kita akan mulai dari interaksi pertama daripada
Saulus ketika dia bertemu Yesus untuk pertama kali, di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3 sampai 5 katakan, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Pertemuan pertama kali Saulus dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, itu adalah pertemuan yang membekas dalam kehidupannya. Soalnya pada waktu itu, Yesus membuat Saulus tersungkur. Dan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Yesus yang dianiaya oleh Saulus. Kita tahu bahwa Saulus adalah seorang yang berasal dari Tarsus. Dan dia adalah kemungkinan orang Yahudi campuran. Dan dia ingin membuktikan bahwa dia adalah orang Yahudi yang taat dengan cara dia minta surat untuk bisa menganiaya pengikut-pengikut Yesus dan memenjarakannya. Bahkan dia ada di sana ketika Stefanus mati sebagai martir. Yang kita perhatikan, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai seorang yang dianiaya oleh Saulus. Mengapa dia lakukan itu? Di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15 dilanjutkan di sana dikatakan, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ketika kita baca di sini, kita melihat bahwa waktu Ananias dipilih oleh Tuhan untuk pergi ke Saulus, dia ketakutan. Tapi Tuhan menekankan bahwa Saulus sudah dia pilih untuk bisa memberitakan kabar tentang Tuhan. Dan Tuhan secara pribadi mengatakan kepada Ananias bahwa saya akan menunjukkan kepada dia akan banyak penderitaan yang harus ia tanggung untuk bisa memberitakan tentang kabar baik itu. Tuhan mau membuat Saulus melewati banyak penderitaan ketika dia membagikan firman supaya dia bisa mengerti bahwa Yesus yang akan menjadi Mesias dalam kehidupannya, hidupnya juga melewati banyak penderitaan. Itulah mengapa Yesus memperkenalkan dirinya sebagai saya Yesus yang kau aniaya. Hal yang pertama dikatakan adalah Saulus mengerti bahwa hidupnya akan melewati banyak penganiayaan. Hari ini ketika kita mengakui bahwa Yesus adalah Mesias dalam kehidupan kita, saya mau mengingatkan kita semua di sini kembali bahwa akan banyak penderitaan yang kita akan lewati. Sebenarnya penderitaan itu merupakan satu kehidupan yang kita akan alami sama seperti waktu Yesus yang kita panggil Mesias dalam kehidupan kita, bahwa dia menderita juga. Pertanyaannya hari ini, bagaimana kita merespons ketika kita harus menjalani penderitaan untuk bisa hidup sebagai murid Yesus? Apakah hari ini ketika kita menghadapi penderitaan sebagai pengikut Yesus, itu buat kita semangat karena kita lihat hidup kita sama seperti sang Mesias kita yang harus menderita? Atau kita kecewa dan mengatakan kenapa hidup jadi murid begitu sulit di dalam kehidupan kita? Kenapa begitu berat? Kenapa saya harus menderita? Bukankah hidup jadi murid adalah tentang berkat? Saya mengatakan kita semua di sini ada satu fakta yang menarik, karena hari ini kita hidup dengan berkat bahwa orang tua kita atau diri kita hari ini bekerja keras untuk anak-anaknya, untuk keturunannya, untuk tidak menderita seperti mereka menderita pada zaman dahulu. Hari saya percaya banyak di antara kita orang tua, kita mencoba untuk hidup memenuhi kebutuhan anak-anak kita supaya mereka tidak mengalami yang namanya penderitaan. Tapi saya mau katakan itu merupakan satu berkat
tapi juga merupakan satu hal yang kita harus membuka mata kita. Karena ini yang membuat seringkali kita sulit menerima bahwa akan terjadi penderitaan ketika kita menghidupi kehidupan rohani kita sehari-hari. Itu menjadi satu tantangan tersendiri. Karena kita hidup untuk memastikan bahwa kita tidak menderita. Tapi padahal kenyataannya ketika kita hidup sebagai murid Yesus akan ada penderitaan. Saya suka quote ini yang dituliskan oleh Leonard Ravenhill. Dikatakan gereja awal mula berhubungan dengan kemiskinan, penjara, dan penganiayaan. Hari ini gereja berhubungan dengan kemakmuran, kepribadian, dan popularitas. Hari ini masa-masa sulit di dalam kehidupan kita berjemaat tidak sama dengan masa-masa sulit ketika jemaat awal mula hadapi. Jemaat awal mula menghadapi yang namanya hidup dalam kemiskinan. Saya tahu sekarang ini pun kita hadapi. Tapi mereka pada waktu itu betul-betul di dalam keadaan kemiskinan. Mereka harus hadapi yang namanya penganiayaan dan dipenjara karena mereka mengakui bahwa Yesus adalah Mesias bagi kehidupan mereka. Jemaat saat ini kita menghadapi tantangan yang berhubungan dengan kita mencukupkan hidup kita. Kita menghadapi pergumulan dengan yang namanya kemakmuran dalam kehidupan kita. Perhatikan pergumulan kita juga. Kita juga menghadapi yang namanya kita bergumul dalam kepribadian karakter kita. Ada berapa di antara kita bergumul dengan popularitas yang artinya kita mau diterima oleh orang-orang dalam jemaat ataupun orang-orang di luar jemaat. Coba pikirkan baik-baik di masa pandemik ini. Ada berapa di antara kita harus hadapi kesulitan yang dinamai kita harus menghemat di dalam hidup kita. Karena kita tahu masa ini masa sulit. Ada berapa di antara kita harus bekerja ekstra untuk kita bisa mendapatkan kecukupan bagi diri kita dan juga bagi keluarga kita atau anak-anak kita. Apalagi pergumulannya di pandemik ini kita nggak bisa bertemu langsung, jadi sepertinya nggak nyaman, sulit untuk kita dekat. Di masa pandemik ini juga kita bergumul karena kita nggak bisa keluar melakukan rutinitas yang membuat kita dulu merasa bahwa ini hal-hal yang nyaman kita lakukan untuk bisa hidup sehari-hari. Saya mau katakan, jangan coba perhatikan itu semua. Bahwa pergumulan yang kita alami hari ini, kesulitan yang kita alami ini, sebenarnya berhubungan erat dengan kenyamanan. Kita memanggil pergumulan itu, penderitaan itu sebagai ketidaknyamanan sebenarnya. Inilah seringkali membuat kita sulit menerima bahwa hidup jadi murid itu ada penderitaan. Saya ulangi kembali. Tapi saya mau katakan, penderitaan yang hari ini kita alami itu berbeda. Tidak seperti jemaat mula-mula, di mana mereka perlu mencucurkan darah mereka untuk bisa hidup sebagai murid Yesus. Saya mau tanya sama kita semua di sini, apakah hari ini pergumulan yang dihadapi dalam hidup kita yang membuat kita tidak lagi mau berjuang untuk hidup sebagai murid Yesus, untuk hidup mengakui Yesus adalah Mesias dalam kehidupan kita? Sangat ironis ketika kita tidak nyaman, kita bergumul, kita tidak mau melanjutkan, padahal kita mengakui bahwa Yesus adalah Mesias di dalam kehidupan kita. Paulus menuliskan keinginan dia ketika dia berbicara tentang penderitaan. Di buku Filipi 3 ayat 10 dikatakan, yang ku kendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus menuliskan bahwa keinginan dia ketika mengenal Tuhan adalah dia ingin mengerti bagaimana kuasa kebangkitan dan persekutuan yang dia perlu alami di dalam penderitaan dia dengan Yesus. Saya mau mengajak kita melihat bahwa Paulus mengajarkan bahwa penderitaan itu akan membuat kita melihat kepada
kuasa kebangkitan. Dan kebangkitannya adalah kebangkitan Yesus. Penderitaan hari ini seharusnya membuat kita melihat pada kebangkitan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita punya Mesias yang sudah bangkit terlebih dahulu. Paulus menuliskan di setiap penutupan daripada buku, setiap pasal daripada buku 1 Tesalonika. Dia menuliskan bahwa mereka perlu menantikan kedatangan kedua dari Yesus Sang Mesias. Itulah saya percaya membantu banyak murid-murid Yesus untuk bersetia ketika mereka mengalami banyak penganiayaan. Mereka membayangkan, memikirkan bagaimana Yesus akan datang kedua kali dan membangkitkan mereka. Membantu mereka untuk melewati pergumulan itu dari kehidupan mereka. Pertanyaan hari ini, apakah mata saya masih tertuju kepada pengharapan bahwa Yesus, Sang Mesias dalam hidup kita, akan membantu kita melewati penderitaan-penderitaan yang kita alami hari ini. Saya mengajak kita semua saudara-saudari, mari kita tujukan mata kita kepada kebangkitan Yesus. Saya menghargai banyak saudara-saudari yang hidupnya tidak mudah dalam masa pandemi ini. Tapi kamu terus berjuang. Saya mau mengencourage kita semua di sini, bahwa Yesus sudah bangkit dan Dia akan membangkitkan kita semua untuk melewati masa-masa sulit hidup kita. Saya mengajak semua saudara-saudari untuk menuju tahun 2020. Marilah kita mengambil waktu untuk menuliskan sejenak bagaimana Tuhan sudah membantu kita melewati setiap pergumulan kita. Yang sudah lewat ataupun yang masih terjadi. Kita fokus kepada bahwa kebangkitan itu bisa terjadi karena ada Yesus di setiap saat, di setiap momen kita melewati masa itu. Itu yang harusnya membuat kita kembali mempunyai rasa syukur kita dan mengembalikan pengharapan kita kepada Tuhan, Sang Mesias kita. Kita akan melanjutkan yang berikutnya. Kita akan melihat, kita akan belajar dari Paulus tentang bagaimana dia melihat Yesus Sang Mesias penting dalam kehidupan dia. Kita akan melihat pembelaan Paulus di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ketika dia ditangkap di Yerusalem. Pada dasarnya di awal mula dia menceritakan kehidupan yang dulu. Dia berbicara tentang bagaimana dia menganiaya, memenjara pengikut Yesus. Dan di situ sebenarnya dia lakukan adalah mengakui dosa-dosa dia. Dan kalau kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 14 dikatakan, lalu katanya, nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Paulus diyakinkan oleh Ananias, yang kita sudah tahu membantu dia, bahwa Tuhan telah menetapkan dia untuk bisa tahu kehendak Tuhan, melihat yang benar, dan ketiga, mendengarkan suara yang keluar dari Tuhan. Saudara-saudara dan teman-teman sekalian, bukankah hari ini kenapa kita dipilih oleh Tuhan? Untuk kita bisa tahu kehendak Tuhan, melihat yang benar, dan mendengarkan suara Tuhan yang kita baca tiap hari dari firman Tuhan. Diteruskan di ayat yang ke-15 dikatakan, sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Tuhan ada tujuannya bahwa kita tahu itu semua, supaya kita jadi saksi. Nah, Paulus mengerti pada waktu itu bahwa untuk dia bisa menjadi saksi, dia perlu melewati proses di mana dosa-dosa dia itu disucikan. Itulah yang membuat dia sadar dan membuat dia punya keyakinan bahwa Mesiaslah, Yesuslah yang bisa mengampuni dosa-dosa dia. Tuhan menunjukkan bahwa dia butuh Yesus sebagai Mesias untuk menghapuskan dosa-dosanya. Tapi yang kita belajar di sini adalah bahwa Paulus menyadari hidup dia adalah penuh dosa. Hidup dia adalah sebagai seorang pendosa. Hari ini saya mengingatkan kita semua di sini bahwa kita adalah pendosa. Kita bisa hidup jadi murid karena kasih karunia, di mana Tuhan mengorbankan nyawanya melalui anaknya Yesus, Sang Mesias, untuk mati di kayu salib, menghapuskan dosa-dosa kita. Inilah seharusnya membuat Yesus menjadi Mesias satu-satunya dalam hidup kita. Kita harus menyadari
Ketika kita hidup jadi murid, kita butuh Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mau tanya, apakah hari kita bisa merasakan kebutuhan yang besar akan Yesus dalam kehidupan sehari-hari kita? Seberapa besar waktu yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan akan Tuhan di dalam diri kita, dalam keseharian kita? Saudara-saudari, kita pendosa, kita butuh Yesus dalam kehidupan kita. Roma pasal yang ke-6, Paulus menuliskan hal ini. Dia katakan, ayat yang ke-6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ayat ini menyatakan bahwa kematian tubuh dari dosa sangat penting ketika kita mengakui Yesus adalah Mesias dalam kehidupan kita. Kematian tubuh daripada dosa artinya pertobatan. Paulus menyebutkan di dalam dua kitabnya, Roma 2 ayat 42 dan 2 Korintus pasal 7 ayat 9 sampai 10, menyebutkan kata pertobatan sebagai bagian daripada kehendak Tuhan dan cara Tuhan membawa kita kembali kepada Dia. Saudara-saudari, hari ini di dalam kita menghadapi pergumulan kita akan dosa, kita harus sadar bahwa kita perlu fokus akan pertobatan dalam kehidupan kita. Kita harus fokus bahwa kehidupan kita dalam dosa itu harusnya membuat kita sadar betapa pentingnya kita perlu menjalankan pertobatan kita. Mungkin beberapa di antara kita berpikir seperti ini, kenapa bicara pertobatan lagi bro? Kan udah dibicarakan setiap khotbah. Saudara-saudari, saya mau ingatkan bahwa pertobatan itu menjadi bagian daripada kehidupan kita. Selama kita masih hidup di dalam daging kita, yang kecenderungannya melakukan dosa. Di quote ini dikatakan oleh J.C. McCall ya, dia bilang, pertobatan mungkin merupakan istilah lama, tetapi tidak ketinggalan zaman selama masih ada dosa. Saudara-saudari, saya mau ingatkan kita semua di sini, jangan pernah letih untuk fokus dan berbicara tentang pertobatan kita. Yang saya mau tanyakan hari ini, apakah kita masih fokus akan pertobatan dari dosa-dosa kita? Kapan terakhir kali kita bicara pertobatan, berbicara dosa-dosa kita kepada orang yang membantu kehidupan rohani kita? Tahun 2020 kita tahu banyak pergumulan. Kapan terakhir kali kita datang dan bicara tentang pertobatan kita dan dosa-dosa kita? Dosa apa yang hari ini sudah kita anggap ringan, kita berasa karena kita jadi murid kita bisa atasi. Dan kita tidak hati-hati dalam kehidupan kita. Itu dosa apa hari ini yang kita sudah biarkan terjadi dalam hidup kita hari ini sebagai seorang pengikut Tuhan. Seringkali ketika kita hidup memberitakan firman Tuhan, kita tidak lagi memperhatikan pertobatan dalam kehidupan kita. Kita fokus pada membantu orang, tapi kita fokus pada memastikan hidup kita bertobat sehari-harinya. Ini yang seringkali membuat pemberitaan kabar baik bahwa Yesus adalah Mesias tidak lagi powerful, tidak lagi ada kuasanya, karena tidak ada pertobatan di dalam kehidupan kita. Ketika Paulus bertobat, ada dua hal yang terjadi. Satu adalah orang-orang takut akan perbuatan masa lalunya. Mereka masih ingat siapa Saulus itu. Tapi saya mau katakan sama kita semua di sini, ada orang-orang yang sangat takjub akan pemberitaan dia pada saat itu, bahwa dia berani mengakui bahwa Yesus adalah Mesias bagi kehidupan dia. Saya mau tanya sama kita semua di sini hari ini, apakah hari ini kita masih takjub bagaimana Tuhan bekerja di dalam membantu kita untuk kita bisa bertobat dalam kehidupan kita? Atau hari ini kita beban sama Tuhan, kenapa Tuhan kok saya masih harus bertobat dalam hal ini? Saya mau mengajak kita untuk bisa melihat mengapa hari ini kita sulit untuk bertobat. Mungkin kita lupa hal ini. Dikatakan oleh seorang penginjil terkenal namanya Billy Graham, dia bilang gini, pertobatan sejati adalah perubahan dari dosa. Berbicara sebagai manusia, itu adalah bagian kecil kita dalam rencana keselamatan. Bagian kita adalah menjalankan pertobatan. Tuhan akan melakukan perubahan, transformasi,
dan pengampunan. Saudara-saudari sekalian, hari ini jika kita mengakui bahwa Yesus adalah Mesias dalam kehidupan kita, fokus kita hanya menjalankan pertobatan. Itulah bagian kita di dalam rencana keselamatan lewat Yesus Kristus yang merupakan Mesias bagi kehidupan kita. Saya mengajak kita semua di sini untuk menutup tahun dan mempersiapkan tahun 2021. Coba tuliskan kembali apa pertobatan yang Tuhan sudah bantu dalam kehidupan kita selama tahun 2020. Mungkin berapa di antara kita bilang, waduh setelah saya tulis ternyata gak banyak. Gak apa-apa, mari kita tuliskan di tahun 2021 apa pertobatan yang saya akan fokuskan di tahun 2021. Supaya kita semua di sini melihat bagaimana Tuhan membentuk diri kita untuk hidup kita bisa mirip seperti Yesus Sang Mesias kita. Saudara-saudari, saya ingin mengajak kita semua di sini untuk kita lakukan hal itu. Biarlah tahun 2021 menjadi tahun yang membuat kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Hari ini kita sudah belajar dari Paulus. Seseorang yang dulu kita kenal bernama Saulus, penganiaya pengikut Yesus. Tapi kita lihat bahwa dia punya keyakinan dalam, menggebu-gebu untuk memberitakan kabar baik bahwa Yesus adalah Mesias bagi hidupnya. Apa yang kita belajar? Paulus mengerti bahwa dia butuh Yesus sebagai Mesias karena dia tahu dalam menjalankan itu dia akan menghadapi yang namanya penderitaan. Dia akan mengalami penderitaan untuk bisa memberitakan firman Tuhan. Sama seperti kita hari ini, ketika kita membagikan firman Tuhan, kita mengalami penderitaan. Ketika kita hidup benar, kita akan mengalami penderitaan. Tapi yang membantu dia ketika menghadapi penderitaan adalah ketika dia fokus pada kebangkitan Mesias. Yesus Kristus yang akan membantu kita untuk bangkit daripada semua penderitaan itu. Yang kedua, Paulus juga mengerti bahwa hidup dia akan ada dosa. Dan dia tahu bahwa itu yang dia lakukan dalam hidup dia. Dan dia mengerti hari ini bahwa Tuhan Yesuslah yang membuat dia bisa diampuni dosa-dosanya. Dan dia fokuskanlah kepada pertobatan dia. Saudara-saudari, saya mengajak kita semua di sini. Mari kita melihat kita adalah pendosa. Kita butuh fokus kepada pertobatan kita. Karena untuk itulah Yesus menghapuskan semua dosa-dosa kita. Marilah kita menghadapi tahun baru dengan penuh pengharapan. Karena kita punya Yesus sebagai Mesias kita. Mari kita menutupnya bersama-sama dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu ini. Kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa bersama-sama mendengarkan firman Kau. Belajar dari Paulus, seorang yang menggebu-gebu membagikan firman Kau. Biarlah hari ini kami bisa melihat kembali ke dalam setiap penderitaan yang kami punya ketika kami hidup benar di hadapan Kau. Biar itu bisa membuat kita sadar bahwa itulah yang membuat kita senantiasa fokus pada kebangkitan Engkau. Karena setiap kali kami mengalami penderitaan, kami butuh bangkit dan Engkau mengirimkan Yesus untuk kami bangkit. Kami juga belajar Bapak bahwa kita hidup kami ini penuh dengan dosa. Kami berdoa supaya kami bisa mengerti bahwa kami butuh fokus pada pertobatan kami. Untuk itulah Yesus datang sebagai Mesias menghapuskan dosa-dosa kami. Bagian kami hanyalah memastikan kami fokus pada pertobatan agar kami bisa bentuk untuk mirip seperti Engkau. Terima kasih untuk firman Engkau. Terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru 2021. Tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan melindungi dan menjaga kita. Amin.